Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dari akhlak para ulama generasi terdahulu. Kita sampai pada bab yang ke-13, As-Salaf wal Jihadu fi Sabilillah, para ulama generasi terdahulu dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, yang dimaksud jihad di sini adalah jihad syar'i. Bukan jihad sembarangan, bukan jihad abal-abal, bukan jihad merasa berjihad padahal tersesat. Ya, yang kita maksudkan benar-benar jihad syar'i. Kita sampai pada riwayat wa an Thabit al-Banani an Ibni Abi Layla anna Ibna Ummi Maktum radhiyallahu anhu, beliau sahabat Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, sahabat yang tunanetra, qala ay Rabb anzil udhri. Beliau berkata, wahai Rabbku, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, anzil udhri, turunkanlah uzurku. Fa unzilat ghairu ulid darar. Kemudian diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, ghairu ulid darar, selain orang-orang yang memiliki darar atau uzur atau keterbatasan. Tapi apa yang dimaksud dengan riwayat ini? Yakni pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Perhatikan, yang hafal ayat itu ada bagian yang kurang. Naam, memang seperti itu. La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama antara orang yang duduk dari kalangan kaum mukminin, yakni tidak berjihad syar'i, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan nyawa mereka. Ayatnya kalau kita baca sekarang di mushaf, ayat tersebut masih kurang. Tapi itulah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar hal tersebut, maka lihat bagaimana semangat dari Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Beliau ketika membaca atau ketika mendengar ayat tersebut, ketika mendengar Nabi Muhammad SAW membacakan ayat tersebut, maka Ibnu Ummi Maktum kemudian yakni cemburu. Yani Masya Allah, anda tidak bisa ikut berjihad syar'i karena tunanetra. Maka berdasarkan ayat tersebut, tidak sama antara orang yang duduk dengan orang yang pergi berjihad. Sehingga kesimpulannya, Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu merasa beliau tidak bisa berlomba-lomba dalam kebaikan dengan para sahabat yang lain yang bisa berjihad bersama Nabi Muhammad SAW. Tentunya jihad bersama Nabi Muhammad SAW adalah jihad syar'i. Kenapa demikian? Selain karena ini bersama Nabi Muhammad SAW, maka sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, ini jihad bersama ulil amri, bukan menentang ulil amri. Yani harus ada izin dari ulil amri, iznul imam, izin dari imam. Sebagaimana yang telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, dua orang bisa berjihad dalam satu medan pertempuran yang sama. Bagi orang yang satu itu adalah jihad syar'i, bagi orang satunya lagi itu adalah jihad abal-abal. Gimana? Kalau misalkan kondisinya adalah seperti misalkan suatu negara, katakanlah Timur Tengah begitu ya, ada gejolak, peperangan melawan orang kafir, sehingga ulil amrinya kaum muslimin, ulil amri dari kaum muslimin di negeri tersebut mengatakan, "Baik, kita harus melawan ini penjajah." Maka bagi warga negara tersebut jihad syar'i. Tapi bagi warga negara Indonesia yang keluar dari Indonesia, pamitnya ke pemerintah cuma mau jalan-jalan atau mau umroh atau mau macam-macam. Tapi habis itu ke negara yang lain dulu, kemudian nyebrang ke negeri bergejolak tersebut, kemudian ikut berperang di situ, ini bisa jadi bukan jihad syar'i bagi dia. Bukan jihad syar'i. Kenapa? Enggak ada izin dari ulil amri.
dari negerinya berasal. Betul? Kecuali kalau dia memang dikirim, seperti yang telah kita jelaskan, bapak-bapak TNI dikirim, atau warga sipil tapi dikirim oleh pemerintah. Nah, beda kasus. Ini jihad syar'i. Nah, jadi kita lihat di sini ketika Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu membaca ayat tersebut, maka beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ay Rabb, anzil uzri, wahai Rabbku, turunkanlah ayat yang sehingga aku tidak bisa, tidak dikelompokkan bersama orang-orang yang duduk tidak berjihad bersama Nabi Muhammad SAW karena tidak mau, karena enggan, orang-orang munafik. Anzil uzri, seandainya aku tidak memiliki uzur ini, maka aku sungguh akan berjihad bersama Nabi Muhammad SAW. Itu maksud dari perkataan Ibnu Ummi Maktum, doanya Ibnu Ummi Maktum. Maka akhirnya diturunkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, ghairu ulid darar, selain orang-orang yang memiliki uzur. Nah, ini oleh Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk disisipkan di tengah-tengah. Di ayat yang tadi disisipkan di tengah-tengah, sehingga kalau kita baca mushaf sudah lengkap sekarang. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama antara orang-orang yang duduk dari kalangan kaum mukminin. Bisa jadi dari kalangan kaum mukminin ada yang walaupun bukan orang munafik, karena di Al-Qur'an sudah disebut dari kalangan kaum mukminin, tapi bisa jadi ada dari kalangan kaum mukminin yang bermaksiat, diperintahkan untuk berjihad syar'i oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian ada sebagian kaum mukminin yang masih santai-santai, masih sehingga ketinggalan. Ya, seperti yang ada contohnya di kisah Ka'b bin Malik di Riyadhus Shalihin misalkan, di bab taubat. Hadis yang panjang di situ. Ala kulli hal. Jadi intinya adalah lihat bagaimana semangatnya Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu untuk tidak mau disamakan dengan orang-orang yang tidak semangat untuk berjihad bersama Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya ketika beneran ada jihad syar'i bersama Nabi Muhammad SAW, kita lihat apa yang disebutkan oleh riwayat ini. Ternyata Ibnu Ummi Maktum tetap ikut, Masya Allah, tetap ikut bersama Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Fakana ba'du yaghzu wa yaqul idfa'u ilayya liwa fa inni a'mala astati'u an afir wa aqimuni bainas saffain. Ketika ada jihad syar'i setelahnya, maka Ibnu Ummi Maktum ikut. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, idfa'u ilayya liwa, berikanlah kepadaku al-liwa, benderanya kaum muslimin. Maka sungguh aku adalah orang yang buta, aku tidak mampu untuk kabur, tidak mampu untuk lari. Ini karena buta, tidak tahu harus lari mau kemana. Intinya adalah Ibnu Ummi Maktum akan tetap di sini, begitu ya. Ini lihat gigihnya Ibnu Ummi Maktum, tidak takut di hadapan musuh. Wa aqimuni bainas saffain, dan posisikanlah aku di antara dua shaf. Saking beliau tidak bisa melihat, beliau tidak tahu ini mana barisannya dan seterusnya. Jadi kita lihat bagaimana semangatnya seorang sahabat, walaupun beliau memiliki keterbatasan, akan tapi beliau sangat semangat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sangat semangat untuk berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian di riwayat berikutnya, waqala Hammad bin Salamah akhbarana Thabit. Hammad bin Salamah rahimahullah, beliau berkata, akhbarana Thabit anna Silah. Silah ini nama orang. Silah kana fil ghazw. Bahwa Silah pada saat itu berada dalam suatu peperangan. Wa ma'ahu ibnuhu, dan dia bersama anaknya, bersama putranya. Faqala ay bunai taqaddam, wahai anakku, majulah, kata Silah kepada anaknya. Faqatala hatta ahtasibuk, faqatala hatta ahtasibak. Afwan, ini berarti perintah ya. Faqatil hatta ahtasibak, perangilah mereka sampai aku mengharapkan pahala darimu. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah bisa ada beberapa maksud dari kalimat ini. Mengharapkan pahala di sini maksudnya adalah bisa jadi anaknya itu meninggal dunia, mati syahid,
sehingga itu adalah pahala bagi anaknya dan juga bagi ayahnya, ya, yang telah mendidiknya dan telah minimal memerintahkannya untuk maju. Atau walaupun misalkan tidak meninggal dunia di medan pertempuran tersebut, maka dia telah melakukan amalan yang besar, yakni berjihad. Tidak disebutkan di sini apakah ya kita harus melihat biografi dari Silah, beliau di generasi mana, sahabat atau tabi'in atau setelahnya. Baik, kemudian fahammala faqatal hatta qutila. Akhirnya yakni anaknya tersebut kemudian berjuang keras. Allahu alam itu makna dari fahammala, ini memikul beban tersebut, berjuang keras, maju, faqatala, melawan musuh, hatta kutil, sampai terbunuh. Thumma taqaddama Silah, kemudian akhirnya Silah maju, faqutila, kemudian terbunuh juga. Jadi bapak sama anak sama-sama meninggal dunia di medan perang tersebut. Fastama'an nisa'u 'inda imra'atihi Mu'adzah. Akhirnya para perempuan, para ibu-ibu itu berkumpul takziah ceritanya kepada istrinya Silah, yaitu namanya Mu'adzah. Karena suaminya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, ya, kehilangan dua orang yang dicintai. Maka akhirnya para ibu-ibu berkumpul menemui Mu'adzah. Kemudian Mu'adzah berkata, faqalat marhaban in kuntunna ji'tunna lituhanni'nani wa in kuntunna ji'tunna li ghairi dzalik farji'na. Ya, marhaban in kuntunna ji'tunna lituhanni'nani wa in kuntunna ji'tunna li ghairi dzalik farji'na. Ya, selamat datang kalau kalian itu datang untuk memberikan selamat kepadaku. Ajib. Ya, ini baru saja meninggal dunia suaminya dan anaknya, tapi Mu'adzah ini berkata kepada para ibu-ibu, kalau antum datang ke sini mau memberikan selamat, yakni beliau senang. Senang bukan karena yakni meninggal dunianya, tapi karena mengetahui bahwa yakni semoga ini menjadi amalan yang besar bagi suaminya dan anaknya tersebut. Akan tapi kalau kalian itu datang kepadaku sekarang bukan karena untuk memberikan selamat kepadaku, seperti misalkan mau meratapi, mau ya sedih-sedih bareng dan seterusnya, farji'na, maka kembalilah. Ya, lihat bagaimana Mu'adzah ini, ya, Silah ini kalau tidak salah, ana lupa ya, Silah bin Asyam, ana lupa tabaqahnya, tapi nanti bisa kita lihat. Yakni lihat bagaimana istri beliau dan beliau sendiri, Silah, istri beliau, kemudian anak beliau memiliki, ya, zahirnya memiliki keimanan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak takut terhadap yakni berbagai rintangan atau tidak takut terhadap musuh-musuh yang ada pada saat itu. Dan tentunya ini tidaklah bisa dilakukan kecuali karena keimanan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu qalat, di riwayat berikutnya kita lihat kisah tentang Asma, putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu qalat, beliau berkata, lamma tawajjaha Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah, hamala Abu Bakar ma'ahu jami'a malihi 5,000 atau 6,000. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah dari Makkah ke Madinah, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa bersamanya seluruh hartanya, antara 5.000 atau 6.000. Tidak disebutkan di sini apakah zahirnya adalah dinar, zahirnya, ya. Fa'atani jiddi Abu Quhafah waqad amiya. Akhirnya, yakni pada saat itu ketika Abu Bakar, ketika ayahku sudah pergi berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW, maka kakekku datang, yaitu Abu Quhafah, waqad amiya, dan beliau pada saat itu telah buta. Perlu diketahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq 4 generasi semuanya sahabat. Abu Quhafah bapaknya Abu Bakar sahabat, Abu Bakar jelas sahabat, kemudian anak-anaknya sahabat, kemudian nanti cucunya Abu Bakar sahabat juga. Masya Allah. Ya, jadi ini salah satu, yakni bukan hanya salah satu, tidak berlebihan kalau kita katakan
ahli bait, ini maksudnya keluarga ya, suatu keluarga dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak diberikan kenikmatan berupa suhbah menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebuah keluarga yang diberikan nikmat tersebut, dan ini bukan sembarangan ya, bukan sembarangan. Jarang sekali yang bisa seperti itu, 4 generasi. Baik. Kemudian kita lihat di sini Abu Quhafah datang kemudian berkata, "Inna hadza qad faja'akum bimalihi wa nafsihi." Sungguhnya orang ini, yakni Abu Bakar, telah menyusahkanmu dengan hartanya dan dirinya. Ini Abu Quhafah ini maksudnya mau komplain bahwa ini Abu Bakar sudah menyusahkan antum, anaknya sendiri, karena hartanya semuanya dibawa. Tentunya ini bukan bermakna Abu Quhafah keberatan dengan hijrahnya Abu Bakar bersama Nabi Muhammad SAW. Bukan keberatan dengan perjuangan Abu Bakar bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi ini adalah kalimat yang, yakni wallahu alam, ini kalimat natural yang diucapkan oleh kakek kepada cucunya, yakni kepikiran. Ini gimana bapakmu ini berjuang tapi masa cucunya nggak disisakan uang sama sekali? Nah, gitu maksudnya. Ya. Ini bukan dalam rangka komplain terhadap perjuangan Abu Bakar bersama, bagaimana semangatnya beliau berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Akan tapi ini adalah bentuk perhatian kakek terhadap cucunya. Dan Asma memahami hal tersebut. Asma kemudian berkata kepada kakeknya, "Faqultu kalla." Tidak, wahai kakekku, qad taraka lana khairan katsira. Abu Bakar telah, yakni ayahku telah meninggalkan kepada kita kebaikan yang banyak. Fa'amattu ila ahjar. Kemudian Asma pergi mengambil batu, faja'altun fi quwwatil bait. Faja'altuhunna fi quwwatil bait. Dan aku meletakkannya di celah dinding di rumahnya Abu Bakar. Itu ada celahnya ya, mungkin yakni bisa tempat untuk menaruh sesuatu di dindingnya. Wa qattaitu 'alaiha bithaubin. Dan aku menutup batu tersebut dengan pakaian, dengan kain. Tsumma akhadtu biyadihi. Kemudian aku mengambil tangan kakekku, wa wada'tuha 'ala tsaub, dan aku meletakkannya di atas kain tersebut. Faqultu hadza tarakahu lana. Ini ditinggalkan oleh Abu Bakar kepada kita. Ini seolah-olah itu adalah uang, kan tapi sebenarnya itu adalah batu. Faqala amma iztaraka lakum hadza fa na'am. Kemudian Abu Quhafah berkata, kalau memang dia meninggalkan untukmu ya sejumlah ini, maka thayyib. Nah, fa na'am. Ini maksudnya adalah lihat bagaimana Abu Quhafah itu setuju dengan perjuangan Abu Bakar. Buktinya apa? Mengatakan di terakhir fa na'am. Kalau dia menyisakan kepadamu sejumlah ini, thayyib, tidak masalah. Dia mau berjuang, tidak masalah. Yang dikomplain oleh Abu Quhafah adalah karena Abu Bakar tidak menyisakan uang untuk cucunya. Ini untuk anaknya Abu Bakar, cucunya Abu Quhafah. Wajar tidak seorang kakek demikian? Wajar sekali, betul tidak? Dan memang Abu Bakar tidak menyisakan apa-apa. Nah, Masya Allah. Akan tapi Asma cerdas. Ya, beliau mengetahui, Asma mengetahui maksud dari Abu Bakar tersebut. Ya, ini tentunya Asma setuju dengan perbuatan Abu Bakar. Khawatir apa-apa, butuh banyak uang, butuh atau khawatir kurang bekalnya. Mengingat Abu Bakar hijrah bersama, bukan orang sembarangan, bersama Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan, apa kira-kira yang ada di benak Abu Bakar? Anda membawa semua bekal, persiapan untuk Nabi Muhammad SAW, betul tidak? Dan itulah yang dirasakan juga oleh Asma. Nah, akan tapi ya Abu Quhafah memiliki pikiran yang lain, kemudian mengucapkan perkataan ini. Tapi intinya semuanya sepakat dengan perjuangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari sini kita melihat bagaimana semangatnya Abu Bakar dan bagaimana semangatnya Asma untuk berjihad di jalan Allah, yakni jihad dengan makna berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya, jihad itu ada dua makna, makna umum dan makna
khusus. Makna umum itu adalah segala bentuk perjuangan yang itu berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu adalah jihad yang makna umum. Ya, kita sholat 5 waktu tanpa bolong-bolong berjamaah di masjid bagi laki-laki yang mampu, itu jihad. Kita yakni bersemangat untuk berpuasa Ramadan tanpa bolong-bolong. Kalaupun bolong-bolong nanti diqadha, dan selain Ramadan kita bersemangat untuk berpuasa sunnah, ini jihad. Kita bersemangat untuk bayar zakat kalau sudah lebih di atas nisab. Setelah itu kemudian kita berusaha keras juga untuk bersedekah, ini jihad. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita, dan berbakti birrul walidain tidak terbatas kepada kedua orang tua, ayah ibu, tapi juga kakek nenek, ya, dan semua orang yang memiliki peran ketika yakni peran untuk memelihara kita dan mendidik kita dari sejak kita kecil dulu. Maka ini juga jihad. Ini jihad makna umum. Demikian pula hijrah. Hijrah dari Makkah ke Madinah itu jihad. Hijrahnya kita sekarang, hijrah dari negeri atau daerah yang penuh kemaksiatan dan kefasikan, kekufuran, kesyirikan menuju daerah yang penuh ketauhidan dan ketaatan, kebaikan, ini jihad. Ini hijrah di zaman yang bisa dilakukan hingga zaman ini, dan ini jihad juga. Atau hijrah dari amalan yang buruk, dari pribadi yang buruk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jihad. Ya, jadi jihad maknanya umum, dan ada juga jihad yang maknanya khusus, yaitu qital. Ya, ini jihad perang. Ya, dan kita lihat di sini para penulis di sini memasukkan riwayat ini dalam bab jihad, padahal temanya tentang hijrah, betul tidak? Maka ini menunjukkan bahwa lihat bagaimana yakni para sahabat itu juga bersemangat dalam makna jihad yang umum. Dan para ulama mengatakan bahwa jihad yang paling utama di zaman ini adalah jihad dengan ilmu. Jihad yang paling utama di zaman ini adalah jihad dengan ilmu. Alhamdulillah kondisi aman sehingga tidak perlu jihad qital, betul tidak? Kita tidak mengharapkan terjadinya peperangan. Kita mengharapkan nikmat aman terjaga. Betul? Itu yang juga kita bahas pekan lalu. Akan tapi jihad yang masih bisa kita lakukan, bahkan itu yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin di zaman ini adalah jihad ilmu. Jihad dengan ilmu syar'i. Dan tentunya jihad dengan amalan, bersemangat mengamalkan agama Islam ini, ya. Tapi yang pertama dan paling utama adalah jihad ilmu. Kita menuntut ilmu, kemudian kita mengamalkannya, kemudian kita mendakwahkannya, disertai dengan yakni kelembutan kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu tersebut. Orang-orang yang membutuhkan ilmu itu ada dua jenis, membutuhkan secara lisanul qaul dan membutuhkan secara lisanul hal. Membutuhkan secara lisanul qaul maksudnya adalah orang yang bertanya, memang bertanya, dia sadar bahwa dia tidak tahu, kemudian dia bertanya, Ustaz, apa hukumnya begini. Nah, ini dia membutuhkan ilmu syar'i dan dia mengucapkan dengan lisannya. Dan dia berarti sadar bahwa dia tidak tahu hukum tersebut, dia tidak tahu ilmu tersebut, makanya dia nanya. Tapi jenis kedua adalah membutuhkan ilmu syar'i secara lisanul hal. Lisanul hal itu maksudnya adalah kondisi gerak-gerik dia. Dia tidak sadar bisa jadi bahwa dia butuh ilmu syar'i. Akan tapi dia tidak tahu suatu ilmu syar'i, dia tidak tahu mana tauhid, mana syirik misalkan. Dia tidak tahu cara wudu yang benar misalkan, wudunya ketika basuh tangan nggak sampai sikunya tidak basah, ini wudunya sah atau tidak sah. Tapi dia tidak sadar bahwa itu salah. Ini sebenarnya orang ini membutuhkan ilmu syar'i, tapi bukan melalui lisanul qaul dia, tapi melalui lisanul hal. Kondisinya ya yang menceritakan kepada kita semua, kondisinya sendiri yang menceritakan bahwa dia ini sebenarnya butuh ilmu syar'i. Tapi dia tidak sadar bahwa dia butuh. Makanya kita harus semangat untuk mengajarkan ilmu syar'i. Kenapa? Kasihan, betul tidak? Ini kasihan. Saudara kita membutuhkan ilmu, akan tapi kemudian kita simpan ilmu tersebut di diri kita saja, biarin orang lain nggak tahu.
Ini adalah sebuah kesalahan. Taib. Riwayat berikutnya, wa an Asim bin Bahdalah an Abi Wa'il azunnu qala lamma hadarat Khalidan al-wafatu qala laqad talabtul qatla madhannahu falam yuqaddar li illa an amuta ala firashi. Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu beliau berkata ketika menjelang kematian beliau, menjelang ajal, aku telah mencari yakni al-qatl madhannahu, aku telah mencari al-qatl, yakni aku menginginkan aku mati syahid. Itu maksudnya. Aku menginginkan mati syahid dan aku mencarinya madhannahu, di tempat yang itu kemungkinan besar terjadi. Di mana? Di medan perang. Lihat bagaimana track recordnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sahabat yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pintu kebaikannya adalah melalui jihad qital. Ada sahabat yang pintu kebaikannya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis, meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah. Betul? Ada sahabat yang pintu kebaikannya dibuka oleh Allah melalui jalur fikih, misalkan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Zaid bin Thabit, Aisyah. Selain pintu kebaikan beliau sebagai Ummul Mukminin, ya, salah satu dari ummahatul mukminin tentunya. Dan Khalid bin Walid adalah sahabat yang dibukakan pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat dari sisi jihad qital. Aku menginginkan mati syahid dan aku mencarinya dari tempat di mana kira-kira mati syahid itu bisa aku capai. Di mana? Di medan peperangan. Falam yuqaddar li, akan tapi Allah tidak mentakdirkan hal tersebut kepadaku, illa an amuta ala firashi. Dan sekarang aku akan meninggal dunia di atas tempat tidurku. Mati, baterainya mati, ya. Kita menceritakan mendekati ajal Khalid bin Walid, dan ini ikutan mendekati ajalnya juga baterainya, ya. Insyaallah. Allah musta'an. Belum. Sebenarnya suara anak bisa, ya, kalau diperkeras, tapi daripada belum. Ya inilah kalau kajian di abad ke-15 Hijriah, ya, dimanja dengan mikrofon. Kajian kaum muslimin di abad ke-15 Hijriah. Zaman dahulu nggak ada. Ini ketika ulama menyampaikan ilmu, ada orang jauh di sana yang mengulangi kalimat tersebut. Dan biasanya kalimatnya cukup singkat. Jazakallahu khairan. Taib. Illa an amuta ala firashi, akan tapi sekarang aku mau meninggal dunia di atas tempat tidurku, kata Khalid. Wa ma min amali syai'un arja indi ba'da tauhid min lailatin bittuha wa ana mutatarris. Dan tidaklah ada amalanku, sesuatu dari amalanku yang aku harapkan akan bersamaku, yakni walaupun setelah kematian, ba'da tauhid, setelah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, selain dari amalan lailatin bittuha wa ana mutatarris. Amalan yaitu suatu malam yang aku berjaga-jaga di malam tersebut dan aku mengenakan baju besiku. Wassama'u tahulluni nantaziru subha hatta nughiru 'alal kuffar. Dan yakni langit menaungiku, kemudian aku menunggu waktu subuh sampai kita menyerang musuh orang-orang kafir besok paginya. Tsumma qala idza mittu fanzuru ila silahi wa farasi. Kemudian Khalid berkata, kalau aku meninggal dunia maka kalian perhatikan, tolong perhatikan senjataku dan kudaku. Faj'aluhu 'uddatan fi sabilillah, dan jadikanlah ia sebagai bekal untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Falamma tuwfiya, kemudian setelah Khalid meninggal dunia, akhirnya Khalid meninggal di mana? Di atas tempat tidur, betul tidak? Bukan di medan perang. Ketika Khalid meninggal dunia radhiyallahu anhu, kharaja Umar ala janazatihi. Umar keluar, Umar bin Khattab, kemudian melihat jenazah Khalid, fadzakara qaulah, kemudian Umar berkata, ma ala alil walid ayyasfahna ala Khalid min dumu'ihinna ma lam yakun naq'an aw laqlaqatan. Ya.
Tidak ada dari keluarga Al-Walid. Al-Walid ini bapaknya Khalid ya, Khalid bin Al-Walid. Tidak ada dari keluarga Al-Walid yang yakni ayyasfahna ala Khalid min dumu'ihna. Afan. Terjemahannya maksudnya adalah tidak ada celaan kepada Al-Walid, tidak ada celaan kepada keluarga Al-Walid kalau mereka mau mencurahkan air mata mereka kepada Khalid. Malam yakun naq'an aw laqlaqatan. Selama itu bukan naka' itu adalah raf'us saut wa syaqqul jaib, yakni mengangkat suara, meninggikan suara dan merobek-robek kantong. Ini meratap, tidak boleh ya, dilarang dalam Islam. Au laqlaqatan. Laqlaqah itu maknanya adalah as-saut asy-syadid al-muttarib, yakni suara yang keras yang itu saling campur aduk, bercampur baur dan seterusnya, yakni ratapan. Umar berkata, tidak ada celaan bagi keluarga Al-Walid kalau kalian mau menangisi Khalid yang baru saja meninggal dunia ini, silahkan selama tidak meratap. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Umar yakni mengetahui sedihnya keluarga Al-Walid. Seluruh sahabat sedih ketika Khalid bin Al-Walid meninggal dunia. Sedih karena kehilangan sahabat yang sangat tangguh ini, Khalid bin Al-Walid, dan sedih juga karena yang melihat beliau, lihat perkataannya tadi, semuanya nggak tega. Khalid bin Al-Walid berkata, aku mencari mati syahid di tempat-tempat di mana kira-kira aku bisa menemukan mati syahid tersebut, tapi ternyata sekarang aku meninggal di atas tempat tidur. Tentunya ini bukan berarti dalam rangka yakni komplain terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Akan tapi ini menunjukkan yakni bagaimana semangat beliau, semangat untuk meraih yakni kesyahidan. Wa an Ibnu Uyainah an Ibni Abi Khalid an maula li ali Khalid bin Walid anna Khalidan qala. Salah satu maula dari keluarga Khalid bin Walid berkata bahwa Khalid berkata, "Ma min lailatin yuhda ilayya fiha arusun ana laha muhibbun ahabbu ilayya min lailatin shadidatil barat kathiratil jalid fi sariyatin usabbihu fiha al-adu." Tidaklah ada suatu malam yang aku diberikan, yakni di dalam malam tersebut aku diberikan pengantin baru, anallaha muhibbun, yang aku mencintai pengantin baru tersebut, tidaklah ini lebih kucintai daripada suatu malam syadidatil barat, yang sangat dingin, kathiratil jalid, yang sangat keras, saking dinginnya, saking susahnya medannya, fi sariyatin, dalam sebuah ekspedisi. Syariah bahasa, kalau kita lihat di kitab-kitab sirah banyak diterjemahkan ekspedisi, tapi kalau yakni ekspedisi pasukan perang gitu ya. Walaupun di zaman ini kata ekspedisi itu kaitannya dengan yakni tek paket gitu. Ekspedisi. Tapi antum serius sekali ya Mas ya. Yakni fi sariyatin usabbihu fiha al-adu. Di mana besoknya aku akan melawan musuh. Lihat bagaimana Khalid yakni lebih mencintai amalan jihad qital daripada diberikan yakni pengantin baru, yakni baru menikah, yang dia mencintai istrinya tersebut. Nah, ini menunjukkan bagaimana semangat dari Khalid bin Walid. Beliau adalah sahabat yang walaupun ditinggikan dan dianggap sebagai orang besar pada saat itu. Kita menuju periode di mana sebelum Fathu Makkah, ketika Khalid masih di Makkah, masih menjadi pimpinan perang dari orang-orang kafir Quraisy. Tidaklah ada komandan perang selain Khalid bin Walid yang bisa mengalahkan kaum muslimin, di mana di dalam kaum muslimin tersebut ada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada, kecuali Khalid bin Walid. Di mana? Perang Uhud. Di mana? Di perang Uhud. Akan tapi ketika Hudaybiyah, Khalid bin Walid melihat strategi Nabi Muhammad SAW di Hudaybiyah, dan beliau berkata pada saat itu, yakni ini tidak mungkin terpikirkan oleh seorang biasa. Wallahu alam, dari situ Khalid bin Walid menyadari bahwa ini bukan orang biasa. Kemudian setelah itu beliau kemudian hijrah ke Madinah, kemudian bersama Nabi Muhammad SAW menaklukkan Makkah. Setelah beliau yakni masuk Islam, beliau digelari Saifullah, pedang Allah, dan para sahabat langsung menyadari orang yang diberi gelar Saifullah, maka
tidak akan kalah di medan perang. Namanya saja Saifullah, pedang Allah. Ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kalah dalam peperangan. Ya, maka ini lihat bagaimana perjuangan Khalid bin Walid, beliau sangat mencintai din ini. Semoga kita dapat meneladani beliau dan tentunya para sahabat lainnya. Demikian insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.